Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, lanjutkan. Para santri-santriku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita sebagai makhluk yang semerdeka-merdekanya. Terjajah atau dijajah, itu menjadi pilihan kita para santriku. Dan Gusti Pangeran telah menjadikan dunia ini sebagai tempat kehidupan bagi para umat. Kan tetapi oleh para pengkhianat negeri ini malah dijual kepada para penjajah yang tak pernah merasa kenyang. Dan dengan dasar itulah mulai detik ini kita harus membuat keputusan. Kalaulah para company itu memaksa susunan kita untuk turun tahta, kalaulah para company itu memaksa kita untuk bekerja rodi, kalaulah para company itu memaksa kita untuk menerima jabatan boneka mereka, dan kalaulah para company itu memaksa kita untuk membayar semua hal dengan pajak, inilah jawaban kita. Selama kaum santri masih ada, selama surat tani masih bisa tegakkan badannya, selama itu pula pekik takbir kami, sabetan parang kami, semangat juang kami tidak akan pernah padam. Karena bagi kami kematian itu lebih indah daripada harus bersimpu dan mengatakan ya kepada mereka. Oleh karena itu para santri-santri, marilah kita bersama-sama memohon petunjuknya, menguatkan tekad kita dan memasrahkan semua pada kehendaknya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bukan soal politik atau ekonomi saja. Ini bukan soal kemarahan dan kesumat. Ini bukan soal keserakahan untuk berkuasa. Ini masalah harga diri bangsa, harga diri kemanusiaan yang kemerdekaannya diinjak-injak oleh manusia-manusia yang memiliki keberuntungan dalam hal kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan, hingga rakyat menjadi korban kepuasan para penguasa yang berlindung di balik tirai. Aku, Bagus Serangit, telah berdiri sendiri. 70.000 pasukan di belakangku, kaum santri, suratani, dan para abdi keraton yang setia kepada negeri. Di sini, di Kedongdong, kembali kami akan torehkan sejarah seperti halnya 1717. Kami tegaskan kekuatan rakyat Cirebon di bawah pimpinan Pangeran Suryanegara telah berhasil merebut dan menguasai kembali Keraton Kasepuhan selama 40 hari 40 malam. Dan hari ini di Kedongdong kembali kami akan tumpah ruahkan merahnya darah bakti kami demi daulatnya negeri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedulur-sedulurku KB, saat ini tempat-tempat penting milik Belanda sudah banyak yang kita lumpuhkan. Gudang senjata, gudang kopi, gudang makanan, dan juga penjara di Palimanan sudah kita obrak-abrik. Tidak lupa juga sedulurku, jembatan-jembatan sudah kita hancurkan. Bahkan Presiden Priangan van Motman tidak bisa datang ke Cirebon untuk berunding dengan Residen Servatius. Di samping itu, seruan perjuangan kepada rakyat terus kita sebarluaskan. Dan seperti yang kita harapkan sedulurku, selebaran itu telah sampai kepada pihak Residenan Cirebon. Sekarang penjagaan di Tangkil sudah semakin diperketat.
Puluhan meriam siap tembak mereka tempatkan di halaman gedung negara, mengalah ke jalan raya. Dan inilah saat yang kita tunggu-tunggu sedulurku. Telik sandi kita melaporkan bahwa company telah mengirimkan pasukannya untuk membumi hanguskan desa Kedondong ini, untuk menghancurkan perjuangan kita. Mereka sampai mengirimkan 4 batalion untuk datang ke desa Kedondong ini. Masing-masing batalion akan datang dari area yang berbeda sedulur. Kapten Mulder dari timur, Kapten Likuver dari utara, Kapten Van Ben dari selatan, dan Letnan Van Senis dari bantaran Sungai Ciwaringin. Dan saya telah menerima rancang strategi dari Ki Buyut Rancang. Walaupun dengan mengarahkan mereka untuk datang ke desa Kedondong ini, itu adalah bagian dari rancang strategi sedulurku. Betul Ki Buyut Salimuddin. Karena bagaimanapun, kita ini jauh lebih mengenal desa Kedondong ini dibandingkan dengan mereka. Apalagi mereka datang ke desa Kedondong ini pada malam hari, di musim penghujan seperti sekarang ini. Itu yang akan kita manfaatkan. Ada beberapa rancang pendahuluan sedulurku yang akan kita terapkan sesuai, di mana keempat batalion ini akan kita sambut secara terpisah. Tetapi yang utama adalah kita akan terapkan rancang perang tutup kembu. Kisarmen, tutup kembu itu sama dengan Cakravayu. Itu adalah rancang strategi yang digunakan oleh Mahaguru Dorna untuk menjebak Pangeran Abimanyu. Betul Ki Salimuddin. Dengan rancang strategi ini, kita akan memancing musuh ke titik pasukan kita, kemudian kita kurung mereka tanpa ada kesempatan untuk meloloskan diri. Tetapi untuk itu sedulurku, kita perlu mengikis pasukan musuh di barisan luar sebelum mereka kita kurung. Tentu itu akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengurung musuh yang penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, Ki Sarmen dan Ki Buyut Balanganta, kalian berdua akan bersama dengan Ki Bagus Serit. Kalian akan berada di lingkar timur menghadapi Kapten Van Ben. Sedulurku, di sana daerahnya cukup terbuka. Mereka menang senjata apabila kita menghadapinya secara terbuka. Oleh karena itu, kita akan terapkan rancang suluhan. Dengan rancang suluhan ini, kita akan memanfaatkan ribuan kunang-kunang. Kemudian mereka akan melihat ribuan kunang-kunang itu adalah sebagai pasukan kita yang membawa obor. Mereka akan menembak habiskan peluru mereka di sana. Kemudian mereka akan kita kurung dan kita bakar di sana. Dan saya akan berada di lingkar utara bersama dengan Ki Kuberong dan Ki Beberlayar. Kita akan menghadapi Kapten Likuver. Di sana ada tempat yang memungkinkan kita akan menyerang mereka dari beberapa sisi. Kita akan paksa mereka untuk membagi kekuatannya sehingga lebih mudah untuk mereka kita iris-iris.
Ki Bagus Arsitem, sampean akan bersama dengan Ki Kuraksa Penanga dan Ki Buyut Salimudin akan berperang di lingkar selatan menghadapi Kapten Mulder. Ingat sedulurku, tanah di sana akan berubah menjadi rawa yang cukup luas jika musim penghujan seperti sekarang. Kita biarkan mereka masuk ke rawa itu. Sementara kita akan mengintai mereka di balik rerimbunan. Tentu medan seperti itu jauh lebih berat bagi mereka. Semakin mereka bergerak dengan cepat, semakin terkuras juga tenaga mereka di sana. Dan mereka harus mengurangi beban yang mereka bawa, termasuk melepaskan pedang dan melepaskan sepatu mereka. Dan dari tempat persembunyian, sedulurku, saya akan beritahu waktu yang tepat untuk menghabisi mereka. Dan untuk yang terakhir, Ki Kuganisem dan Ki Buyut Kinten, sampean akan bersama dengan Kiku Singanala akan berada di sekitaran Sungai Ciwaringi. Sedulurku, inilah tempatmu yang akan kita jadikan sebagai pintu masuk bagi sisa pasukan musuh ke Palembontia. Di sanalah tutup kampunya. Hari ini di Kedongdong, sebuah hari yang gelap dan basah di bulan Februari 1818, kembali kami akan torehkan sejarah yang mungkin tidak akan dicatat oleh si pencatat sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya.
Kalian semua rakyat Cirebon yang telah lama mewarisi penderitaan lahir dan batin. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil saat kalian berbondong-bondong mengiringi sedulur kita, Ki Bagus Srit, yang digelandang begitu rupa siksa dan hinanya? Kalian berdesak-desakan di alun-alun Tangkil dengan genangan duka di wajah, dengan tubuh-tubuh yang bergetar oleh kelaparan dan derita, dengan air mata, dengan isak tangis. Kalian mengiringi sedulur kita Ki Bagus Srit mempersembahkan jiwa raganya demi perjuangan. Kemeranaan di kalian, sedulurku KB, yang telah lama bersatu padu merobek-robek jantungku, membunuh ketakutanku akan kematian, dan menumbuhkan keberanianku untuk memimpin perjuangan. Kalian adalah telaga kehidupan yang Gusti Allah anugerahkan bagi untuk berbakti juang dan kasih pada harkat dan martabat kemanusiaan, menyingkirkan kezaliman di muka bumi, dan mengganti dengan kemerdekaan dan keadilan yang berdasarkan cinta dan kasih. Begitu gelora semangat juang pasukan rakyat sedulur di malam yang hujan dan basah. Mereka semua menghancurkan tubuh-tubuh pembawa kezaliman, sehingga membuat mereka para kompeni lari tumbang langgang ke markasnya di Palimanan untuk menyambut kekalahan dan hukuman. Akan tetapi kemenangan kita di Kedongdong membuat mereka semua semakin membabi buta. Mereka menyebar ke wilayah-wilayah yang mereka anggap sebagai sarang pemberontak. Kampung-kampung dihancurkan, rumah di pesantren diobrak-abrik, dan kitab-kitab dimusnahkan karena dianggap merusak akal dan moral rakyat. Aku Bagus Serangin terpaksa harus berpencar dengan Ki Bagus Srit, Ki Bagus Arsitem, dan pimpinan perjuangan yang lain. Kami membawa pasukannya masing-masing untuk lari dari pengejaran. Kami semua dikejar, tapi yang mengejar Ki Bagus Srit adalah sedulur dewek. Aku tahu betapa beratnya melawan saudara sendiri. Perihnya itu lebih dari 1000 setan luka yang digarami. Dan saat itulah aku tahu Bagus Srit dihukum mati. Sekarang aku dan sedulur-sedulurku yang selamat memandang alun-alun Tangkil dari tempat yang tersembunyi.
Kami semua tak bertukar ucap. Mata yang nanar, jemari yang bergetar lebih dari cukup muka perih ini. Perih yang tak datang dari mana. Mungkin dari detak jantungnya seolah menghitung mundur menuju kekosongan. Dari nafas yang tercekat, seolah kami semua sama-sama dicerat. Ki Bagus Srit, semoga kedamaianlah yang menyelimuti perjalanan menuju Dia yang Maha Damai. Tapi guna kaya urun ingkang denan tepi nuhani trah utama. Tapi guna kaya purun ingkang denan tepi nuhani trah utama. Dunia! Perjuangan rakyat Cirebon tidak akan berhenti hanya di hukum matinya Bagus Srit. Aku Bagus Rangin, Ki Bagus Asitem, dan Ki Bagus Srit tidak pernah tertangkap. Aku akan terus bergerak bersama saudara-saudaraku, berjuang dan terus berjuang. Dan apa yang kami perjuangkan adalah demi kedaulatan rakyat untuk membangun kehidupannya sendiri di bawah pemerintah yang bebas dari pengaruh dan tekanan siapapun. Kami menginginkan pemerintah negeri sendiri yang berdaulat sepenuhnya, yang bekerja demi kemaslahatan bangsa. Kami bukan bangsa yang malas bekerja, tetapi bekerja demi mereka yang jelas menindas martabat kami sebagai manusia. Kami menolak. Ini tentang kedaulatan anak-anak negeri sendiri di atas tanah airnya. Ini tentang harga diri kemanusiaan. Ini tentang harga diri bangsa. Aku sangat menyadari dengan rancang strategi juang pasukan rakyat yang direka oleh para sepuh yang berbudi, memungkinkan aku akan dikenali dalam kebingungan sejarah. Kuasa sejarah itu terletak pada misterinya, waktu, tempat, pelaku, dan peristiwa ditata sedemikian rupa oleh si pencatat sejarah. Itulah sebabnya aku tidak berkepentingan dengan harum atau busuknya nama aku di masa depan. Bahkan apabila tidak dikenal sekalipun, nilai sejatiku kutentukan sendiri antara diriku dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan dengan catatan sejarah yang manapun.
Oleh karena itu, aku akan terus bertempur dan terus bertempur tanpa menilai apa yang akan tersemat pada aku dalam catatan sejarah di masa depan. Sekian lesson wani, besok wani, langkah sampai wani.